Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hakim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang trunking dan juga native VLAN. Dimulai dengan definisi yang mana nantinya akan saya coba praktikkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, dari definisinya dulu, trunking adalah mode port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas lebih dari satu VLAN melalui satu koneksi fisik. Jadi, trunking ini bekerja di layer 2 ya, itu di switch. Dengan trunking ini, beberapa VLAN dapat melalui satu kabel yang sama tanpa perlu membuatkan satu kabel khusus untuk setiap VLAN. Oke, fungsinya ini untuk membawa beberapa VLAN dalam satu kabel, itu juga mengurangi jumlah kabel yang digunakan antar perangkat, terus juga mempermudah pengembangan jaringan yang memiliki banyak VLAN, menjaga komunikasi antar VLAN yang sama pada switch yang berbeda, dan yang terakhir itu membuat topologi jadi lebih sederhana dan efisien. Oke, untuk cara kerjanya, saya tidak menggunakan yang ini, saya menggunakan topologi yang lebih sederhana aja ini. Jadi, ketika kita menggunakan trunk, ini switch 1 dan switch 2 hanya membutuhkan satu kabel untuk mengkomunikasikan VLAN 10, 20, 30 ke VLAN 10, 20, 30 pada switch 2. Jadi, kalau kita menggunakan switch mode akses ya, jadi VLAN 10, 20, 30 ini harus memiliki kabel satu-satu untuk ke switch 2. Jadi ada 3 kabel nih, yang mana itu sangat tidak efisien dan boros port ya, yang ada di fungsinya, mengurangi jumlah kabel ya. Terus jadi membawa beberapa VLAN. Jadi dengan satu kabel trunking ini, itu membawa beberapa VLAN tuh. Beberapa VLAN dalam satu kabel. Itu VLAN 10, 20, 30, tapi tetap antar VLAN belum bisa komunikasi. Walaupun satu kabel ya, walaupun satu kabel. Jadi kita coba simulasikan ketika PC A mau ngeping PC X gitu, PC X. Oke, frame dikirim dari PC A ke switch 1. Oke, switch 1 menerima. Oke, dari PC A, yang mana PC A ini VLAN 10 dan mau melewati port trunk, yaitu antara switch 1 dan switch 2. Jadi switch 1 akan menambahkan VLAN tag dari frame PCA, ini tuh VLAN 10 dan dikirimkan lewat trunk. Jadi ketika frame udah sampai switch 1, ditambahin tag ini tuh VLAN 10, dikirimkan melewati trunk, karena udah di trunk jadi bisa lewat ya. Nanti di switch 2 dibaca, oh ini ada tag ini VLAN 10, yang mana pada switch 2 dikirim hanya ke VLAN 10 berdasarkan tag yang diterima. Jadi VLAN 20, VLAN 30 itu tidak tahu dan tidak menerima paket ini. Nanti udah sampai di PC X ini yang mana VLAN 10 juga, kan komunikasi dua arah ya. Dikasih tahu juga kalau udah berhasil. Nanti sama juga, dari PC X dikirim kembali ke switch 2 membaca, oh ini dari port VLAN 10 saya nih, mau lewat trunk. Dikasih tag VLAN 10, dikasih lewat trunk, nanti nyampe di switch 1, dibaca, oh tagnya VLAN 10, dikirim ke VLAN 10, yang mana itu PCA. Kalau pingnya itu udah sampai dan berhasil. Itu cara kerjanya trunk. Kemudian ada native VLAN. Definisinya, native VLAN adalah VLAN pada port trunk yang digunakan untuk mengirim dan menerima frame Ethernet tanpa VLAN tag atau untag. Berbeda dengan VLAN lainnya yang membawa identitas VLAN pada saat melewati trunk, frame yang berasal dari native VLAN ini dikirim tanpa penambahan VLAN tag. Oke, fungsinya tuh untuk menentukan VLAN yang untuk frame yang tidak memiliki VLAN tag atau untagged frame, memungkinkan perangkat untuk mengirimkan frame tanpa tag tetap dapat berkomunikasi melalui link trunk menjadi VLAN bawaan atau default untuk lalu lintas on-tag pada koneksi trunk, membantu menjaga kompatibilitas dengan perangkat yang tidak mendukung atau tidak menambahkan VLAN tag, dan yang terakhir itu memastikan switch mengetahui nih VLAN mana frame untag harus dimasukkan ketika diterima melalui trunk. Jadi cara kerjanya, misalkan PCB ini belum mengenal VLAN, dia ngirim ke switch A, waduh ini device lama atau bagaimana, jadi tagnya nih nggak bisa masuk ke VLAN. Oke, dimasukin aja ke native VLAN secara default. Nanti masuk ke VLAN 99. Jadi masuk ke native VLAN, dan ketika native VLAN itu lewat link trunk, maka dikirimnya tuh tanpa tag. Jadi kalau berbeda ya dengan trunk biasa itu memakai tag di tengahnya. Kalau untag ini native ini dikirimnya untag, dia nggak ada tagnya gitu. Nah, untuk konfigurasinya sederhana aja ya. Untuk membuat VLAN itu masuk aja dulu ke configure terminal,
terus masuk ke VLAN mana nih kita mau pakainya. Oke, VLAN 10. Habis itu kasih nama, name-nya IT. Kalau misalnya IT, oke. Dan juga untuk buat VLAN lain sama aja ya. Jadi VLAN berapa, mau namain apa. Oke, di sini IT dan HRD. Oke, konfigurasi trunknya. Yang pertama masuk configure terminal juga. Habis itu masuk nih ke interface yang menjadi trunk antara switch 1 dengan switch 2. Kalau udah masuk, ubah dulu switch port mode trunk. Habis itu switch port trunk allow VLAN berapa aja. Yang mana nanti VLAN 10, VLAN 20. Dan di sini native VLAN dia pakai 99. Kalau saya nanti makainya native VLAN-nya 50 ya. Itu sebenarnya berapa aja juga bisa. Yang penting konfigurasinya sesuai ya. 9, ya ini berapa aja. Tapi di sininya nih, di switch port trunk native VLAN-nya harus sesuai dengan yang di allow. Kalau allow-nya 50 gitu terakhirnya. Di native VLAN-nya juga 50. Nah, dan native VLAN itu harus sama setiap switch-nya. Karena nggak mungkin. Atau bukan nggak mungkin sih. Memungkinkan tapi komunikasinya tidak memungkinkan. Ketika switch satu itu native VLAN-nya anggaplah saya makainya 50 native VLAN di switch satu. Tapi switch 2 menganggap native VLAN-nya itu 99 yang mana itu terjadi mismatch. Jadi komunikasinya nggak bakal pernah nyampe. Karena ketika switch 2 mengira native VLAN-nya 99, dikirim paket pada VLAN 50, dia tidak menganggap VLAN 50 ini native. Ini seperti apa ini? Tidak masuk ya. Seperti kabel yang tidak terhubung aja sih di tengah. Oke, untuk verifikasinya itu show interface strong. Oke, kita langsung aja kita pakai simulasinya Cisco Packet Tracer Cisco. Ini untuk konfigurasinya saya menggunakan 8 PC yang mana agar setiap VLAN-nya ini bisa punya 2 PC ya. Kurang lebih seperti ini aja. Sederhana aja. Dan juga untuk IP-nya ya nggak usah ribet-ribet. Saya pakai IP yang biasa aja. 124, 192.168.0.0 dan juga 10 ya untuk mempersingkat aja. Oke, 1, 2, bagi 66 ya. Jadi biar interface range 67. It's salah sedikit. 7 nih harusnya nih. 7, 7, 7. 8. 1, si 7 dan 8. Oke, jadi setiap VLAN-nya dia punya 6 port. Dan juga untuk trunkingnya saya pakai last port aja 24 ya. Set. Oke, 24, 24 pakai kabel cross karena dia beda device. Oke, ini untuk area VLAN-nya nih saya ubah. Saya beri tanda dikit lah ya. VLAN 10 saya kasih hijau. Kalau VLAN 20 saya kasih biru muda ya. Sip. Sip. Oke. Untuk IP-nya sebentar ya. Untuk konfigurasi switch-nya pertama ya akses dulu ya. Switch port akses dulu. Oke, masuk dulu VLAN-nya. Nama VLAN. VLAN 10 saya pakai nama IT. VLAN 20-nya tadi apa ya? HRD ya? HRD. Name HRD. Alright. Kalau udah kita masuk ke interface-nya. Kita cek sekalian lihat. Oke. Interface range F01 sampai 6. Kita ubah switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Dan yang VLAN 20-nya saya pakainya 7 sampai 12 berarti. 12. Yuk. Switch port access VLAN 20. Nah, untuk trunkingnya itu kita masuk ke interface-nya dulu. Interface F024. Oke. Kalau udah kita ganti dulu switch port mode trunking. Jadi modenya jadi trunk. Habis itu switch port trunk allow VLAN berapa aja. Kan tadi saya inginnya native VLAN saya itu 50 ya. Oke, berarti 10, 20 dan 50 native VLAN-nya.
Kalau udah switch port, kita harus kasih tahu switch ini native VLAN-nya tuh 50 gitu loh. Jadi switch port trunk native 50. Yang mana it's native VLAN. Native VLAN, native VLAN. Native VLAN 50 yang mana nanti bakal ada mismatch. Karena yang kanan ini dia masih ada default ya. Dia masih default nih. Defaultnya tuh VLAN 1 soalnya. Oke, belum ada nih. Aman ya? Masih aman, masih aman. Oke, kalau kita masuk sini sama ya. On aksesnya dulu. Interface, it's namanya dulu, name 10, VLAN 10, name IT, VLAN 20, name HRD. Oke, baru ada tuh. Native VLAN mismatch discover on fast Ethernet karena yang switch ini belum dikonfigurasi seperti switch yang sudah dikonfigurasi. Jadi masih mismatch. Yang mana nantinya kalau udah dikonfigurasi harusnya nggak boleh ada native VLAN mismatch lagi nih. Aduh, name-nya belum ya? Name HRD udah belum? Ya, udah. Oke, kalau udah kita masuk lagi ke interface range F01 sampai 6 ya. Switch port mode access, switch access, it's 10. Tadi satu lagi 7 sampai 12. 7 sampai 12 kan? 7 sampai 12 benar. Switch port mode access VLAN 20. Sip. Kalau udah interface F024 switch port mode diubah ke trunking. Udah trunk, allow-nya VLAN berapa? Sabar. Aduh. Nah, agak pusing. Nah, sip. Switch mode trunk, allow VLAN 10, 20, dan 50. Natif VLAN 50. Switch port trunk natif VLAN-nya itu 50 ya. Oke, kalau udah harusnya nggak ada native VLAN mismatch lagi, kita bisa exit, do show VLAN brief dulu. Oke, sebenarnya ini bagusnya dinamain ya VLAN-nya, jadi ya, bolehlah kita namain lah VLAN 50. Ini native. Oke, kita coba lagi, do show run. Oke. Oh, dia belum masuk ya. Oh iya, karena masuknya ke ini ya, si trunk. Oke. Oke. Jadi kalau udah masuk sini udah kelihatan ya IT HRD aktif di port ini. Untuk natif dia nggak masuk karena dia masuknya ke trunk. Kita hapus aja deh kalau gitu. Biarin lah. Oke, kita coba do show interface trunk. Oke, bisa dilihat F024 itu masuk natif 50 dan dia trunking ya. Bisa dilihat. Alright. Kalau di sebelahnya juga harus sama. Do exit, do show run. Do show run. Do show VLAN brief. Upsi, double L. Ya, jadi udah range. Kalau udah range, do show interface. Trunk. Oke, 24. Native VLAN 50, dia trunking. Oke, kita coba. Ini ada VLAN 10 dan 20 melewati satu kabel yang sama, kabel trunking. Tapi, apakah antar VLAN dengan kabel yang sama ini bisa dikomunikasi atau enggak? Kita sama dulu ya. Oke, kalau sama bisa. 10 ke 10 bisa, 10 ke 20 bisa, 10 ke 20? Oh, nggak bisa. Coba lagi, siapa tahu masih ARP. Oh, enggak, emang enggak. Benar, benar, benar berarti ya konfigurasinya. Ini belum bisa konfigurasi, dan kalau mau konfigurasi kita harus menggunakan interVLAN routing. Dan ya, satu kabel ini untuk mengefisiensikan komunikasi sangat efektif ternyata ya. Oke, untuk video saya kali ini saya cukupkan dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.